yang banyak jadi concern teman-teman yang masih bingung mau beli rumah di developer atau bangun sendiri. Murah yang mana ya? Oke, halo teman-teman. Jadi kemarin ada pertanyaan. Pertanyaannya gini, Mas lebih baik beli rumah dari developer atau bangun sendiri? Oh ya, kenalin teman-teman, aku Susilo. Buat yang belum kenal, aku Susilo. Pekerjaannya seorang arsitek. Jadi lumayan sering pegang desain rumah orang. Enggak, hampir setiap hari megang desain orang. Dan juga saya pernah terlibat dalam proyek perencanaan perumahan di 1-2 lokasi. Aku berpikir kalau pertanyaan ini mungkin bisa jadi pertanyaan banyak orang juga. Jadi sekalian deh sharing sama teman-teman. Oke, gini teman-teman. Yang pertama, kalau teman-teman mau beli rumah di developer, itu yang jelas teman-teman akan ikut lokasinya developer. Maksudnya ya udah, developer bangun di lokasi A, ya teman-teman mau nggak mau ikut A. Kalau di B ya ikut B. Tapi kalau bangun sendiri, ya teman-teman sendiri yang harus bijaksana menentukan di mana nih mau beli rumah mau bangun rumah di mana nih. Jadi teman-teman pilihlah tanahnya, disesuaikan dengan budget. Lebih enaknya lagi bisa disesuaikan dengan budget teman-teman. Lalu jika teman-teman beli di developer perumahan cluster, itu desainnya tipikal ya, seperti yang teman-teman tahu, desainnya sama antar rumah. Lalu kalau bangun sendiri ya jelas bangun sendiri, desainnya suka-suka gitu. Tapi bukan berarti yang di developer nggak bisa direnovasi atau diubah-ubah dikit fasadnya biar nggak sama, tetap bisa, tapi kan akan dimakan kos lagi. Sedangkan di sisi yang bangun sendiri, karena desainnya suka-suka, jadi lebih personal dan teman-teman bisa menyesuaikan dengan keadaan finansialnya, maksudnya budgetnya bisa diotak-atik. Sedangkan beli di developer enggak, harganya segitu ya udah segitu, take it or leave it, itu kan istilahnya. Nah, kalau bangun sendiri, selain bisa nyesuaiin budget, ini sesuai dengan kebutuhan juga. Jadi misalnya butuh 2 kamar, 3 kamar. Nah ini juga mungkin teman-teman udah pernah dengar konsep rumah tumbuh ya. Nah keuntungannya di rumah yang bangun sendiri itu bisa disesuaikan gitu. Maksudnya dengan konsep rumah tumbuh itu rumah 2 atau 3 lantai, tapi karena budgetnya belum sampai, jadi dibuatlah 1 lantai dulu dengan menyiapkan struktur untuk lantai-lantai berikutnya. Sedangkan jika teman-teman beli di developer, yang aku masih jarang ya lihat konsep rumah tumbuh di developer. Ya mungkin bisa tumbuhnya maksudnya meluas ya, jadi nambahin luasan bangunan jadi 1 lantai gitu. Kalau untuk 2 lantai, 3 lantai, tapi awal bangunannya 1 lantai, itu belum pernah lihat. Dan kalau orang-orang yang mau menambah lantai bangunan yang beli di developer itu biasanya tetap harus mempersiapkan atau menyiapkan lagi struktur untuk lantai-lantai berikutnya. Karena kalau nggak disiapin strukturnya, cuman untuk struktur 1 lantai dipakai untuk 2-3 lantai, sangat berisiko teman-teman. Jadi itu perlu diperhatiin. Jika teman-teman ingin beli rumah di developer, itu
keuntungannya ada fasilitas publik ya tentunya, yang jadi selling point para developer. Biasanya ada taman, masjid, fasilitas-fasilitas lain yang biasanya ada di perumahan gitu. Sedangkan di sisi yang bangun sendiri itu ya teman-teman sendiri yang harus bijaksana mencari lokasi tanah yang akan teman-teman bangun rumah yang berdekatan dengan fasilitas yang teman-teman cari gitu ya. Misalnya pengen dekat jalan raya ya harus cari-cari tanah yang sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, lalu keuntungannya lagi untuk beli di rumah di developer, ya terima beres deh, tinggal bayar cash atau KPR, kredit. Sedangkan bangun sendiri ya prosesnya lumayan panjang, dari cari tanah, desain rumah, bangun rumah ya, jadi prosesnya lebih panjang, bisa makan waktu setengah tahun sampai 2 tahun tergantung rumahnya. Oke, selanjutnya nah ini yang banyak jadi concern teman-teman yang bingung, yang masih bingung untuk beli di developer atau beli itu murah yang mana ya, murah yang mana ya. Kalau mau bandingin murah yang mana, itu harus tahu dulu sih mau bandingin rumahnya. Misal yang di developer luas 50, tipe 50 gitu, yang dibangun sendiri tipe 100 kan nggak bisa dibandingin, nggak apple to apple kan ya. Tapi kalau dibandingin luasnya sama, lokasinya sama, itu lebih murah bangun sendiri. Lebih murah bangun sendiri. Itu selama pengalaman aku ya jadi arsitek. Itu kenapa lebih murah bangun sendiri, karena di developer dong, jadi bongkar rahasia developer nih. Developer itu mereka kan beli tanahnya borongan gitu, maksudnya tanah gede, tanah luas gitu ya, terus dibagi-bagi tuh di kafling. Terus mereka jualnya itu harga beli tanah kan sudah dinaikkan, jadi kenaikan harga tanah itu jadi keuntungannya developer gitu. Kan kalau teman-teman beli tanah sendiri ya kenaikan tanah ya nggak usah dihitung naik harga tanahnya, jadi tanahnya ya segitu, harga tanahnya segitu. Itu satu. Terus yang kedua, di developer itu teman-teman juga akan bayar fasilitas publik yang ada di sana. Jadi jalan, taman itu akan dibagi sama para pemilik rumah. Lalu ada teman-teman yang mikir gini, tapi kan dibangun sendiri bayar arsitek, bayar kontraktor. Di developer juga teman-teman, mereka juga pakai. Nah, dari alasan-alasan itu menurutku lebih murah dibangun sendiri. Iya, tentu saja karena lebih murah, karena prosesnya panjang, lumayan ribet, menguras pikiran. Kalau beli developer ya lebih cepat, lebih simpel, lebih praktis gitu. Oke, kita recap. Dia beli di developer, lokasi sudah fix, rumah sudah jadi biasanya, desainnya tipikal, ada fasilitas publik, ya terima beres. Jadi cocok buat teman-teman yang orang-orang yang nggak suka ribet, yang praktis gitu. Lalu dari sisi rumah yang bangun sendiri, desain sesuka hati, lebih personal, punya karakter, sesuai budget, sesuai kebutuhan. Lokasi bisa disesuaikan juga.
Ini cocok untuk teman-teman yang punya kreativitas, pengen berkarakter rumahnya, punya bayangan rumah impian. Gini, itu nggak mungkin kan kalau beli developer. Ya mungkin, tapi harus di renovasi lagi, makan kayak lagi. Oke gitu teman-teman. Jadi gimana? Buat teman-teman mau pakai cara yang mana? Boleh komen di bawah ya. Mau pakai cara yang mana? Oh ya teman-teman, aku baru aja buat komunitas buat teman-teman yang mau bangun rumah. Jadi atau teman-teman yang mau memperjuangkan rumah pertamanya. Ya buat sharing-sharing tips and trick gitu, bangun rumah itu gimana, yang baik gimana, yang hemat gimana. Ya jadi jika ada pertanyaan, aku lebih cepat balesin di komunitasnya sih. Jadi linknya nanti aku taruh di bawah, atau boleh scan QR code di sini. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Boleh di-share ke teman atau kerabat, saudara mungkin yang masih bingung mau beli rumah di developer atau bangun sendiri. Itu aja teman-teman, terima kasih. See you in the next video. Bye.